Dalam kasus TPPO ini, polisi menangkap 12 pelaku. 10 orang merupakan bagian dari sindikat. 9 dari 10 orang itu adalah mantan pendonor yang menjual ginjalnya. Sedangkan 2 orang lainnya adalah seorang anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi 2 Aibda inisial M dan petugas imigrasi berinisial A. Dari sindikat itu, M menerima uang 612 juta agar perkara TPPO ini tidak diproses. Sedangkan A mendapatkan 3,2 juta hingga 3,5 juta rupiah untuk meloloskan korban ke Kamboja. Kemudian ini ada koordinator secara keseluruhan atas nama tersangka Hanim. Hanim ini yang menghubungkan Indonesia dan Kamboja, kata Hengki. Sederet fakta terbongkarnya warga Indonesia menjual ginjal ke Kamboja. Warga negara Indonesia WNI menjual ginjal ke Kamboja terbongkar setelah pihak kepolisian melakukan tindak lanjut dari penggerebekan rumah di Villa Mutiara Gading, Jalan Piano 9, Kelurahan Setia Asi, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada 19 Juni 2023 lalu. Lantas, bagaimana modus penjualan ginjal tersebut? Siapa pula yang pernah menjadi korban atau pendonor ginjal tersebut? Berapa pula imbalan yang diterima pendonor? Berikut sederet faktanya berdasarkan versi Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi menuturkan pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merekrut korbannya agar mau menjual ginjal melalui media sosial. Modus operandi merekrut melalui media sosial Facebook. Kemudian ada 2 akun dan 2 grup komunitas, yaitu Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal Luar Negeri, ujar Hengki seperti dilansir dari Tempo Kamis 20 Juli 2023. Selain lewat media sosial Facebook, kata Hengki, pelaku juga menawarkannya langsung dari mulut ke mulut. Hengki mengungkapkan bahwa operasi transplantasi ginjal dilakukan di Rumah Sakit Prea Ket Mayalea Hospital Kamboja. Korban akan diobservasi selama seminggu sambil menunggu calon penerima ginjal. Penerima donor ginjal ini dari mancanegara juga, dari India, Cina, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara lainnya. Pelaku menerima imbalan dari Kamboja total sebesar 200 juta, korban mendapatkan 135 juta, sedangkan pelaku 65 juta. Setelah beberapa hari kemudian langsung ditransfer ke rekening pribadi, ujar Hengki. Hengki mengungkapkan korban ada yang bekerja sebagai guru private, pedagang buruh, petugas keamanan, dan sebagainya. Ada juga yang mengenyam pendidikan sarjana S2. Bahkan calon pendonor ini ada yang S2 dari universitas ternama karena tidak ada kerjaan dari dampak pandemi itu, ujar Hengki. Hengki mengatakan ada korban pelaku TPPO memanfaatkan korban yang di dalam posisi rentan karena kebutuhan ekonomi. Sebagian korban kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi COVID-19. Jadi motifnya lebih besar adalah ekonomi dan posisi rentetan ini dimanfaatkan oleh sindikat atau jaringan ini. Berdasarkan data terbaru polisi, total ada 31 orang yang diberangkatkan ke Kamboja untuk menjual ginjal sepanjang Mei-Juni 2023. Polisi masih menghitung total transaksi yang diterima pelaku. Dalam kasus TPPO ini, polisi menangkap 12 pelaku. 10 orang merupakan bagian dari sindikat. 9 dari 10 orang itu adalah mantan pendonor yang menjual ginjalnya. Sedangkan 2 orang lainnya adalah seorang anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi 2 Aibda inisial M dan petugas imigrasi berinisial A. Dari sindikat itu, M menerima uang 612 juta agar perkara TPPO ini tidak diproses. Sedangkan A mendapatkan 3,2 juta hingga 3,5 juta rupiah untuk meloloskan korban ke Kamboja. Kemudian ini ada koordinator secara keseluruhan atas nama tersangka Hanim. Hanim ini yang menghubungkan Indonesia dan Kamboja, kata Hengki.
Ketika diselidiki, ternyata kasus TPPO ini melibatkan sindikat jaringan internasional. Mereka membawa korban ke Kamboja untuk melakukan transplantasi ginjal. Ternyata dalam pengembangannya, ini merupakan jaringan internasional yang kita kenal, transnational organized crime, kata perwira penengah Polri itu. Demikian informasi disampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.